Sahabat-sahabat Sonora, selamat pagi. Apa kabar? Salam jumpa setiap Rabu pagi seperti biasa di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, and Performance Consultant dari Capstone Consulting. Apa saja yang akan kita bahas pagi hari ini? Nanti kita akan mengetahui selengkapnya. Langsung saja, Pak Elo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Siska. Selamat pagi sahabat Sonora di seluruh tanah air. Apa kabar Indonesia pagi ini? Woi, harus selalu semangat ya. Dan kita doakan semua pendengar hari ini sukses luar biasa, capai target penjualannya, bisnisnya lancar dan semua sehat. Ya, dan sahabat Sonora, Anda pun bisa berbagi dengan kami apapun permasalahan Anda. Seperti biasa, di level berapakah tingkat kebahagiaan Anda pagi hari ini? Anda pun bisa berbagi dengan kami apakah di level tertinggi, level 10 atau di level 9, 8 atau dan apa penyebabnya? Silakan Anda bisa menyampaikannya lewat SMS juga di 0812 112 9200 atau mention @Sonora FM 92. Pagi hari ini ada Siska dan Anton yang akan menemani Anda sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, Pak Eloy. Yes. Kabar kegiatannya apa nih sampai hari ini nih? Kesibukannya boleh tahu dong sedikit? Banget. Dari biasa kita keliling Indonesia untuk menginspirasi ya. Dan saya itu suka membaca Mbak. Pokoknya Mbak Siska bisa meninggalkan saya di sebuah pulau yang bolehlah hanya ada istri dan anak lah ya. Tapi bukunya harus banyak. Itu anak ketiga ya? Iya, anak ketiga. Ya, jadi saking saya suka baca, maka saya itu nggak habis banyak berpikir. Dan minggu ini hasil dari pemikiran-pemikiran yang banyak itu saya melakukan perubahan. Dan salah satu perubahan itu yang juga ada hubungannya nanti dengan topik tema kita hari ini. Itu jadi tahun 2000-an itu Mbak, saya memikirkan satu konsep. Karena saya berpikir, kenapa ya seseorang tuh bisa sukses, yang lain bisa gagal. Sebetulnya sejak saya sekolah di SMA Gonzaga dulu pun, saya di dalam saya 4 tahun di SMA Mbak. Tetapi di tengah kenakalan saya pun, saya sudah berpikir, suka gitu loh untuk menganalisa, mengobservasi perilaku orang. Maka nanti ketika saya lulus, saya ke Jogja. Rencananya mau ngambil psikologi di UGM. Rencananya. Tapi Tuhan rencana lain. Ternyata nggak lulus MPTN. Nggak apa-apa, tapi ternyata itu kan memberikan saya kesempatan untuk ke Melbourne ya. Anyway, jadi saya sudah memikirkan dari tahun 2000 itu, membaca banyak buku, dan saya muncullah dengan konsep success triangle. Yang pada tahun 2010 itu diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Dan dari tahun 2004 saya sudah menyampaikan training-trainingnya. Nah, teman-teman sahabat Sonora yang sudah pernah ikut training Success Triangle atau membaca bukunya, itu mungkin masih ingat ya, itu ada 3 angle. Jadi angle yang pertama itu bicara personal mastery. Itu tentang motivasi Mbak Siska. Jadi di dalamnya ada 5 hal. Ada attitude, ada belief system, bagaimana memprogram ulang pikiran bawah sadar. Lalu ada goal settingsnya, lalu ada action eksekusinya. Dan yang terakhir itu mengenai endurance, ketahanan di tengah-tengah kesulitan ya. Daya tahan kita gitu. Daya tahan itu bisa 1 hari sendiri tuh untuk trainingnya. Lalu interpersonal mastery itu tentang teamwork. Jadi people skills, communication skills, sinergi. Nah, yang satu lagi itu dari tahun 2004 sampai sekarang itu namanya spiritual mastery. Ini bicara mengenai etos kerja, bicara mengenai gratitude, bicara mengenai rasa syukur. Tetapi setelah saya membaca banyak buku gitu ya, jadi dalam minggu ini akhirnya saya mengubahlah spiritual mastery itu menjadi leadership mastery. Nah, memang teman-teman yang ngefans dengan dengan model ini banyak memberikan tanggapan. Ada yang tidak setuju karena mereka merasa filosofi dasarnya takutnya hilang. Karena Theocentric Motivator si Elo itu kan bayangan mereka hadir karena di situ ada spiritualnya.
Tapi sebetulnya saya jelaskan langsung ini karena saya pikir nanti teman-teman banyak yang kaget kenapa kok berubah itu ya. Sebetulnya filosofinya tidak berubah karena spiritual itu toh saya bisa jelaskan waktu membedakan antara theocentric motivator dan anthropocentric motivator. Di seminar saya itu ada sesi khusus, saya bisa membedakan antara keduanya. Dan kedua, saya dari tahun 2004 sampai 2014 ini 10 tahun membawakan training ini, itu ternyata di tempat kerja, pengalaman saya ya, orang tidak terlalu tertarik ternyata dengan hal-hal yang bersifat yang itu tadi, yang etos itu ya, karena ternyata harusnya training ini kan 2 hari, tapi ternyata mereka tidak pernah meminta secara khusus mengenai yang spiritual mastery itu. Jadi dari yang kedua, setelah saya berdiskusi selama 10 tahun ini ya, saya melihat kebutuhan pasar, kebutuhan perusahaan itu umumnya di bidang leadership. Jadi setelah personal mastery-nya ada, dia bisa mengelola diri sendiri, dia punya motivasi yang luar biasa. Lalu di angle yang kedua, dia bisa bekerja sama dengan orang lain, komunikasinya baik, sinerginya ada. Maka apa sih berikutnya? Maka memang sudah sepantasnya, tanpa mengesampingkan spiritual, karena tadi saya sudah bilang saya bisa membahas itu waktu menceritakan theocentric motivation, maka leadership lah gitu. Jadi supervisor, manager, bahkan seluruh perusahaan. Gini loh Mbak, saya tuh bertemu dengan perusahaan-perusahaan klien-klien saya, dan saya menyimpulkan banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa diraih jikalau dalam perusahaan ini kepemimpinan itu bisa tumbuh dan berkembang. Jadi akhirnya itulah kenapa saya menggantinya menjadi spiritual mastery, leadership mastery. Itu berbicara mengenai 2 hal, yaitu change dan influence. Jadi saya sangat percaya bicara mengenai leadership mastery itu kalau digabung itu bicara mengenai 2 hal saja. Yang pertama adalah change, yaitu bagaimana kita merencanakan, memulai dan mengelola perubahan. Karena namanya kan change or die, berubah atau mati. Jadi di tengah-tengah persaingan yang semakin menggila ini, setiap orang mesti sadar sekali bahwa saya mesti melakukan perubahan. Dan kalau perusahaan melakukan perubahan, ya saya mesti belajar untuk menerimanya. Karena kalimat itu penting sekali, change or die. Kemarin saya berbicara dengan salah satu klien, salah satu rumah sakit, dan dalam diskusi kita, memang mereka juga membutuhkan ini. Dan saya ingat beliau mengatakan bagaimana supaya setiap karyawan itu bisa masuk di dalam positif paranoia. Ini sebetulnya istilah yang digunakan oleh Jim Collins di dalam bukunya yang berjudul Great by Choice. Great by Choice itu tentang perusahaan di Amerika yang dia teliti dari tahun 2001 sampai tahun 2012, itu berarti 10 tahun diteliti. Yang pertanyaannya adalah kenapa kok di tengah-tengah krisis yang dialami oleh Amerika selama 10 tahun itu, ternyata ada perusahaan-perusahaan yang bukannya bangkrut, justru semakin sukses. Padahal kompetitor head to head mereka banyak yang bangkrut. Dan ternyata salah satu kesimpulan akhir dari penelitian selama 10 tahun itu menurut Jim Collins adalah positif paranoia. Apa itu? Ketakutan-ketakutan positif, yaitu bahwa dari office boy sampai CEO, waktu mereka datang ke tempat kerja, mereka selalu punya ketakutan bagaimana nanti kalau muncul kompetitor yang lebih hebat, yang modalnya lebih besar, yang produknya lebih baik. Jadi mereka tidak pernah membiarkan diri masuk di dalam comfort zone. Mereka tidak masuk dalam zona nyaman, tetapi sebaliknya mereka selalu berkreasi dan selalu berinovasi. Nah, itulah yang kita sebut dengan positif paranoia, dan itu hanya muncul ketika di dalam perusahaan itu ada satu kultur yang dibudayakan tentang apa? Bahwa change itu sesuatu yang penting dan harus selalu terjadi, bahkan walaupun seorang pimpinan juga harus hati-hati ya, karena change dengan inconsistent itu beda sekali ya. Jadi perubahan dan seorang pimpinan yang tidak konsisten pada pada omongannya,
itu beda sekali ya. Jadi itu yang kita bahas hari ini. Kenapa kok muncul yang namanya proven principles to influence people's behavior? Nanti hubungannya tentang leadership ini. Iya. Nah, bagaimana caranya mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita? Karena biasanya tadi Pak Eloy bilang kalau sudah ada di zona nyaman, susah sekali kita untuk mengajaknya untuk keluar. Nah, tapi kita akan bahas gimana cara mengajak mereka keluar. Baik, Pak Eloy Zaluku dan sahabat Sonora, Anda yang baru saja bersama kami di Sonora Network, kita masih akan membahas mengenai 4 proven principles to influence people. Dan bagi Anda yang mau bertanya atau berkomentar atau berbagi pengalaman Anda pun bisa menyampaikannya lewat SMS Sonora di 0812 112 9200 atau bisa hubungi kami ke 021 633 7783 atau mention @Sonora FM 92. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora, apapun tanggapan Anda atau pertanyaan Anda, silakan Anda bisa berbagi di 0812 112 9200. Masih di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, and Performance Consultant dari Capstone Consulting. Dan pagi hari ini topik kita adalah 4 proven principles to influence people. Yang menarik tadi adalah contoh atau tentang positif paranoia. Ya, betul. Ini kira-kira sulit atau tidak sih menerapkannya di perusahaan kita, Pak Eloy? Nah, kita berikan contoh kasus saja ya. Jadi sahabat Sonora, boleh nanti berikan jawaban Anda terhadap contoh kasus ini. Dan tentu nanti yang beruntung dapat hadiah ya, seperti biasa. Ya. Kita akan kirimkan 2 buah buku Eloy ya, dan bisa menginspirasi keluarga ya. Nah, ini contoh kasusnya. Ini sebetulnya dari kasus satu klien lah ya, kira-kira begitu ya. Bayangkan satu pabrik di Cikarang, Mbak Siska, dengan 600 karyawan, levelnya operasional ya. Mereka ternyata itu disimpulkan tidak disiplin. Mulai dari hal sederhana saja ya, namun penting sekali. Apa itu? Mereka tidak disiplin menjaga kebersihan lingkungan pabrik seperti standar kebersihan yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, pertanyaannya, kira-kira apa sih akar masalahnya? Dan bagaimana Mbak Siska membuat ke-600 karyawan ini mau berubah? Minimal menjaga kebersihan pabrik ya, minimal sesuai standar yang ditetapkan. Nah, itu pertanyaannya. Dan sahabat Sonora, tentu saja mari berikan jawaban Anda. Jadi pertanyaan pertama, apa sih akar masalahnya? Yang kedua, menurut Anda, khususnya nih kalau ada sahabat Sonora yang juga bekerja di pabrik ya, mungkin bagian dari operasional ya, atau mungkin department head di sana, division head, silakan. Menurut Anda bagaimana? Nah, saya pernah menanyakan ini kepada sekelompok orang. Dan kita diskusi. Beberapa dari mereka praktisi HR juga di pabrik. Lalu salah satu dari mereka ngomong begini, oh ini soal law enforcement, ini hukumnya nggak ditegakkan kali ini. Ini kemungkinan besar nih peraturannya nggak ditegakkan ya. Dia bilang begini, tentu pertama-tama harus ada SOP ya. Jadi sistem prosedurnya mesti ada, operation procedure-nya mesti ada, peraturan tertulisnya mesti ditetapkan. Nah, kalau melanggar, kasih sanksi dong. Karena kalau enggak, kalau hanya dihimbau saja, yang mana memang umumnya begitu sih, dihimbau gitu ya. Tapi menurut pengalaman beliau ini ya, kalau hanya dihimbau tanpa ketegasan, itu sama seperti menjaga kebersihan di pasar tradisional katanya. Cenderung akan dilanggar. Jadi menurut pengalaman saya katanya, ini soal disiplin, karena itu harus diterapkan dengan pendekatan militer. Ini ada militernya segala ya. Jadi nggak tahu kenapa ya beliau ngomong begitu. Tapi ternyata tanpa dikomando, teman yang lain langsung nyaut, ngomong begini. Oh,
Jadi kalau begitu ya mesti pilih nomor 1 dong katanya. Loh. Saya bingung. Ini maksudnya apa sih? Tapi ya saya perhatikan dan ada teman lain langsung nyaut juga ya. Lalu nyamber aja nih teman yang satu lagi ngomong, boleh aja tapi jangan lupa pikirkan resikonya. Kalau urusan kesehatan boleh nomor 1 katanya. Tapi kalau urusan jadi presiden kudu nomor 2. Saya nggak ngerti ya, karena saya nggak terlalu ngerti politik lah Mbak Siska ya. Jadi ya saya ajak mereka untuk kembali ke topik saja ya. Tapi intinya adalah ternyata ya ini kelihatannya sederhana. Tapi dari pengalaman bertemu klien-klien dan training dan consulting ya, umumnya tuh ini menjadi tantangan yang tidak segampang yang dipikirkan loh untuk menyelesaikannya ya. Atau saya berikan kasus yang kedua deh ya. Bayangkan Anda bekerja di rumah sakit ya, yang Anda sadar sekali bahwa pelayanan kepada pasien adalah hal utama untuk jaminan kesuksesan rumah sakit yang Anda pimpin ya. Sekarang Anda harus mencari cara untuk membuat ratusan orang karyawan agar mau bersusah payah melayani pasien yang terkadang nih pasien nih susah diatur dan bisa pemarah juga nih ya. Jadi gimana sih caranya untuk menarik karyawan Anda keluar dari kebiasaannya, keluar dari zona nyamannya, dan mereka mau menjalani apa yang Anda harapkan. Apa itu? Memberikan pelayanan pelanggan, menjaga kebersihan. Atau kalau Anda punya jaringan restoran dan Anda tahu pelayanan makanan harus enak, lokasi itu penting, tetapi pelayanan kepada pelanggan, tamu restoran juga akan penting sekali. Nah, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa karyawan Anda mau menjalaninya? Nah, itu yang menjadi inti dari pembahasan kita. Maka kalau dibuat dalam satu kalimat, Mbak Siska, bisakah Anda membantu atau membuat orang lain melakukan apa yang tidak ingin mereka lakukan? Atau dengan kata lain, apakah mungkin membuat atau membantu orang lain belajar menyukai apa yang saat ini mereka benci? Ini pertanyaannya menarik. Kalau bicara mengenai mungkin selalu ada kata kemungkinan persis. Tapi bagaimana caranya itu PR-nya? Nah, ini akhirnya tadi kan saya sudah bilang di awal ya, sambil kita menunggu jawaban dan respon dari teman-teman sahabat Sonora, saya membaca banyak buku ya, dan kita bicara salah satu teori. Ada satu buku yang itu tuh ya, ternyata mereka mengumpulkan hasil penelitian dari bahkan puluhan tahun yang lalu yang khusus membahas mengenai ini. Ya, ini adalah 4 orang sahabat ini, Mbak Siska, itu yang menulisnya Joseph Greene, Carey Patterson, David Macfield, Ron Macmillan, dan Alt Switzer. Nah, mereka menuliskan sebuah buku yang judulnya adalah The Power to Change Anything, Influencer. Jadi, bagaimana cara mengubah apapun, termasuk kasus-kasus yang tadi. Nah, maka sebetulnya di dalam buku ini, di dalam teori yang mereka buat, dari berbagai penelitian yang lalu yang mereka kumpulkan, dan mereka juga melakukan penelitian sendiri, mereka tiba pada 3 kesimpulan. Ya, kesimpulan yang pertama adalah mereka bilang begini, bagaimana cara mengubah? Mereka bilang yang pertama adalah harus fokus dan terukur dulu. Nah, itu yang pertama, fokus dan terukur. Fokus apa? Itu jadi sebetulnya Anda mau mengubah apa sih? Dan waktu Anda mengatakan saya mau mengubah, ukurannya apa? Ketika Anda mengatakan sesuatu sudah lebih baik itu kan satu kalimat yang umum sekali. Dan otak kita itu sebetulnya tidak suka kalimat-kalimat yang umum, sukanya yang spesifik. Makanya kalau seseorang ngomong, nanti kalau udah besar mau jadi apa? Oh, mau jadi orang sukses. Ternyata tidak semua orang jadi sukses. Kenapa? Karena cara kerja otak itu sukanya yang terukur secara spesifik. Sehingga kalau kita punya anak, ini bagi orang tua, itu mesti tanya, kesuksesan untukmu apa, nak? Oh, mau jadi dokter. Oh, dokter apa? Oh, saya mau menjadi dokter kandungan. Nah, maka otak anak ini itu akan menangkap informasi yang spesifik itu, masuk di otak bawah sadar
sadarnya, apalagi kalau diajak ngomong 10 menit sebelum tidur, atau 10 menit waktu bangun pagi, atau waktu lagi ngantuk, mulai ngantuk. Nah, itu kan gelombang otak teta. Ya, jadi mereka bilang si 5 orang ini menyimpulkan kalau Anda mau mengubah sesuatu, yang pertama fokus, kenali dulu apa sih yang mesti diubah. Nah, kalau tadi berbicara mengenai 600 karyawan, sebetulnya yang dikatakan begini, sebelum membuat keputusan apa-apa, kenali dulu sebetulnya problemnya apa sih. Karena kadang-kadang kita itu langsung muncul dengan sebuah solusi, padahal solusi itu hanya untuk apa? Itu untuk memberikan obat buat simptomnya saja, gejalanya saja. Jadi mereka mengatakan cari dulu dong apa masalahnya. Nah, baru fokus, lalu ukur. Kalau ini bisa dikatakan lebih baik, ukurannya apa? Nah, yang kedua, mereka bilang sekarang apa nanti? Nanti aja, Pak. Tahu aja bisa membaca Mas Anton ya. Nanti kita kembali lagi sahabat Sonora, cara mengubah masih fokus dan terukur, apalagi 2 yang lainnya. Silakan Anda pun bisa menyampaikan tanggapan Anda mengenai pertanyaan dari Pak Eloy Zaluku tadi. Untuk sahabat-sahabat Sonora, kalau Anda punya karyawan, 600 karyawan level operating dan mereka tidak bisa disiplin menjaga kebersihan di lingkungan pabrik mereka sesuai standar kebersihan yang ditetapkan, kira-kira apa akar masalahnya dan bagaimana membuat mereka bisa berubah minimal menjaga kebersihan pabrik sesuai standar. Anda bisa menanggapi lewat SMS atau lewat Twitter mention @SonoraFM92. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora, masih di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, and Performance Consultant dari Capstone Consulting. Pertanyaannya, jika di satu pabrik ada 600 karyawan level operasional dan mereka tidak disiplin, contohnya tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan pabrik sesuai standar, apa yang bisa Anda lakukan? Tanggapan dari beberapa sahabat sudah masuk. Ada Pak Santosa, soal kebersihan dan lainnya yang penting justru memberikan kesadaran bahwa itu penting dan paling penting adalah contoh. Kalau direktur lihat sampah cuma bisa marah, pasti nggak jalan deh. Tapi kalau direktur langsung ambil sapu dan bersihkan itu sampah, pasti jalan. Itu dari Pak Santosa. Kemudian ada Pak Kiki, Pak Eloy. Buat kompetisi kebersihan antar grup atau divisi. Ini penting, ini bagus ya. Ini sebetulnya salah satu yang ditemukan dari hasil penelitian dari penelitian yang buku yang kita bahas ini. Good, very good Pak Kiki. Oke, terima kasih Pak Kiki juga Pak Santosa. Kalau Pak Ashin Samsuri tadi menanggapi mengenai level kebahagiaan. Saya sudah merasa bahagia karena kehidupan saya sudah terstruktur menjalankan pola hidup sehat. Wow. Tiap hari libur saya pergunakan untuk bersepeda. Cuma ini yang paling saya tunggu yang bisa saya nikmati dan alhamdulillah sehat-sehat aja. Luar biasa. Salut Pak, thank you sudah berbagi. Oke, ada Pak Paulus di Bekasi. Biasa sediakan dulu fasilitas dan sistemnya, sarana dan prasarana. Dianalisa kepraktisannya, baru diterapkan sistemnya dengan teladan dari pucuk pimpinan dan pengingatan-pengingatan. Slogan dan pengulangan gitu deh Pak Eloy. Luar biasa. Ini kita harusnya sekali-sekali undang ya bapak-bapak, ibu-ibu ini untuk langsung datang ke studio. Ngobrol sama kita ya. Kayaknya mungkin semua kerjanya di pabrik ini. Bagus-bagus soalnya ya. Mau lagi yang bagus atau mau diteruskan dulu Pak Eloy? Baik, kita teruskan ya. Jadi tadi kita sudah bahas yang pertama menurut teori yang kita bahas ini fokus ya. Jadi kenali dulu sebetulnya apa sih akar masalahnya. Dan umumnya akar masalahnya seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita ya. Dan terukur. Yang kedua adalah menemukan yang namanya itu pengaruh utama yang menyebabkannya apa. Nah, ini dikasih contoh nih Mbak. Ini diceritakan bahwa di periode tertentu di Amerika Serikat. Nah, kenapa Amerika? Karena Indonesia belum melakukan surveinya. Ini baru terjadi di surveinya Amerika ya. Jadi 3.000 orang tenggelam dalam setahun di kolam renang umum di berbagai wilayah di Amerika ya. Dan terus-menerus mereka mencari jalan keluar sampai muncullah orang bernama Kevin Trapani. Dia itu akhirnya memikirkan sebuah metode dan dia menemukan sebetulnya apa sih yang menyebabkan
masalah besar ini ya. Dan dari penelitiannya dia menemukan bahwa ternyata penyebab utamanya adalah karena para penjaga kolam renang itu umumnya menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan penyelamatan. Apa itu? Mereka justru menghabiskan waktu untuk menyambut orang-orang yang datang ke kolam renang. Yang kedua, mereka itu menyesuaikan ukuran-ukuran lintas renang dan mengambil kickboard dan mengetes unsur kimia di kolam renang. Jadi ini adalah 4 kegiatan yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan penyelamatan. Gitu. Dan akhirnya apa sih yang dia lakukan? Hanya satu konsep sederhana. Apa itu? 10-10. 10-10. Iya, 10 dan 10. Artinya adalah mereka harus berdiri itu 10 detik. Lalu setelah 10 detik mereka melihat sekelilingnya, memastikan. Jadi 10 detik lihat, 10 detik lihat, dan dalam 10 detik harus memberikan itu bantuan kepada anak atau orang yang sedang berenang. Jadi 10 detik berdiri, lihat sekeliling. Dan kalau ada orang yang membutuhkan bantuan, dalam waktu 10 detik dia sudah harus sampai di sana dan memberikan pertolongan. Cuman itu aja. Dan ternyata itu menurunkan angka kematian sampai 2/3-nya. Ini kan luar biasa sekali. 10-10 itu ya. 10-10. Jadi dia mengatakan, oke, kalau begitu kan akar masalahnya apa sih? Akar masalahnya itu karena penjaga melakukan 4 kegiatan yang ada hubungannya dengan penyelamatan. Gitu loh. Jadi yang ada hubungannya dengan penyelamatan apa? 10 kali 10 dan 10 aja. Konsepnya sederhana, tapi harus dilakukan. Apa itu? Setiap 10 detik lihat sekeliling. Ya, dan kalau ada yang membutuhkan, pastikan dalam waktu 10 detik. Karena ini kan kematian di air itu tidak bisa menunggu sejam. Jadi 10 detik Anda harus sudah sampai di sana. Nah, tentu nanti ada gini. Dalam penelitian teman-teman kita tadi ini, yang 5 orang ini, mereka mengatakan mau dan mampu. Ya. Mau dan mampu. Ya. Jadi itu mereka kelompokkan dulu. Yang kita lagi bahas sekarang nanti ya, itu membuat bagaimana membuat orang mau. Tetapi kalau orang-orang sih penjaga kolam renang ini sudah mau, belum tentu mereka mampu. Dalam artian 10 detik Anda harus sudah memberi. Nah itu nanti bicara kelompok yang kedua. Apa itu? Setelah dia mau, kita membuat dia mau dulu nih. Nah sekarang kita membuat dia mampu. Tapi sebelum dia mau pun, yang pertama ini kerjaan para manajemen. Ini kerjaan seorang pemimpin, seorang manajer. Apa itu? Temukan akar permasalahannya apa, secara terukur apa sih yang Anda inginkan. Dan yang kedua, yang tadi itu penyebab-penyebabnya apa tadi itu ya. Dan yang terakhir, nah ini yang menarik. Yang menarik itu bahwa ketiga ini menyatukan 6 sumber pengaruh yang mereka sebut terbagi dalam 3. Yang pertama di level individu, yang kedua di level kelompok atau sosial, dan yang ketiga di level struktural. Jadi ini harus berubah. Makanya kalau misalnya saya dipanggil ke salah satu instansi untuk memotivasi karyawannya, saya biasa menanyakan beberapa pertanyaan juga sih. Oleh karena kita bisa mempengaruhi seorang karyawan. Dalam waktu 27 hari dia bisa berubah. Tetapi kalau secara sistem dan strukturalnya tidak dilakukan pembenahan, maka memang orang-orang itu bisa kembali ke kebiasaan lama. Jadi ini yang mereka katakan, kita membuat mau, kemudian kita membuat mereka mampu. Dimulai dari apa? Level individu. Apa itu? Termasuk orang-orang yang ada di pabrik di Cikarang tadi. Tetapi level individu tidak cukup. Supaya bisa bertahan lama, ubah di level kelompok atau sosialnya. Grup kita ubahkan. Dan itu akan bertahan lama kalau kita mengubah di atasnya juga. Apa itu? Secara struktural itu juga kita ubah. Nah, hari ini kita di sisa waktu-waktu ini kita hanya fokus pada ini dulu, individu dan di level mau. Bagaimana sih kita bisa membuat seseorang mau melakukan
apa yang tadinya dia nggak mau lakukan. Atau dia benci mungkin. Makanya benci. Nah, itu yang kita mau bahas. Oke. Nah, terima kasih juga untuk Asri di Cipete Utara. Tadi tanggapannya gini nih Pak Eloy. Ya. Menurut saya akarnya di pimpinannya kurang tegas dan aturan-aturannya tidak diterapkan. Mungkin juga karena kurang adanya imbauan dari atasan. Nah, cara mengatasinya mungkin dikasih pengarahan, kemudian aturannya dijalankan lebih baik atau dicontohkan. Setiap hari dikontrol. Terus nanti lama-lama karyawannya akan terbiasa. Terima kasih ya Mbak Asri. Thank you Mbak Asri, bagus sekali ya. Ada Mbak Indri di Salemba. Barangkali bersih nih, pengertian bersih bukan nilai penting bagi mereka. Ya. Hidup sehari-hari dan di lingkungan rumah atau kos tidak menuntut hal itu. Ya. Jadi caranya kenalkan nilai tersebut secara persuasif dan juga hukumnya nih, apresiasi dan sanksi sampai nilai tersebut terinternalisasi. Ya, bagus sekali. Hal yang lain adalah sebetulnya saya mau nyimpan ini sampai akhir, tapi saya tergelitik dengan yang disampaikan ini. Ada satu studi kasus sebetulnya dari studi kasus dari Harvard gitu ya. Itu berbicara mengenai satu pabrik seperti ini. Yang dilakukan oleh pimpinannya adalah dia mengecat ulang pabrik. Ya, jadi itu sesuatu yang kadang-kadang berhasil, dan ini berhasil. Studi kasus ini berhasil. Jadi seperti yang Mbak Indri bilang, ini tidak menjadi bagian dari kebiasaan mereka. Iya. Bersih itu apa? Di kos-kosannya nggak ada, biasa aja. Di rumah waktu masih kecil juga jorok-jorokan aja. Jadi apa yang dilakukan oleh pimpinan ini adalah, ayo semua ikut. Satu hari Sabtu dan hari Minggu kita masuk, kita bayar lemburnya nggak apa-apa. Cat semua pabrik ini. Dan mulai hari Senin tidak boleh lagi kotor. Iya. Menarik ya. Menarik ya. Baik, kita nanti akan lengkap selengkapnya sahabat Sonora, lengkapi dengan penjelasan dari Pak Elo Zaluku. Dan bagi Anda yang masih ingin menyampaikan tanggapan Anda, silakan. Masih terus kami buka kesempatan di 0812 112 9200 atau bisa mention @Sonora FM 92. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora, sesi terakhir Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach and Performance Consultant dari Capstone Consulting. Bisakah Anda membantu atau membuat orang lain melakukan apa yang tidak ingin mereka lakukan atau bahkan yang mereka benci? Pak Eloy. Bisa. Oh, jawabannya pasti ya, bisa. Bisa. Ya, tentu butuh latihan, butuh latihan ya. Dan hari ini kita berbicara mengenai 4 proven techniques. Itu khususnya tadi yang saya sampaikan ya, dari sisi individu dulu. Untuk membuat mereka mau, maka yang diberikan di sana ada 4. Yang pertama adalah memberikan pilihan. Jadi kalau sistem militer itu paksaan. Dan dari penelitian, dari kelima orang yang tadi kita sebutkan itu, mereka sangat yakin. Dari penelitian bukan hanya mereka, tetapi yang mereka kumpulkan dari puluhan tahun yang lalu, ternyata paksaan itu tidak bertahan lama. Oke, karena ketika kebebasan memilih kita diambil, mungkin karena takut kita mengikuti. Tetapi sebetulnya kalau ada waktu dan kesempatan untuk kita memberontak, kita akan melakukannya. Ya, jadi yang pertama kita jelaskan lebih spesifik. Yang kedua adalah menciptakan pengalaman langsung. Jadi setelah memberikan pilihan, dan termasuk kepada anak-anak. Di dalam konsep coaching and counseling, inilah inti daripada coaching and counseling. Kenapa di perusahaan-perusahaan, Mbak Siska, itu banyak yang membudayakan sistem coaching. Kenapa? Karena itu salah satu cara paling efektif untuk mengubahkan perilaku orang. Ya, jadi instead of memaksakan do it my way or get out of my way, lakukan apa yang ku mau atau keluar dari ke perusahaan ini, justru kita mengajak mereka dengan teknik-teknik coaching. Yang di Capstone itu kami mengembangkan teknik namanya guide coaching, gain information dan seterusnya itu. Nah, itu apa? Itu supaya seakan-akan orang ini merasa diberikan pilihan. Walaupun sebetulnya dengan teknik, kita yang mengarahkan dia dengan teknik guide ini untuk berpikir, apa sih masalahnya? Menemukan bagaimana sih solusinya? Lalu menjawab, kapan saya akan melaksanakannya? Nah, itu teknik. Jadi, itu diteguhkan oleh hasil penelitian ini bahwa kalau Anda mau mengubah orang lain,
cara yang paling pertama, lupakan paksaan, tetapi lakukan dengan memberikan mereka pilihan. Walaupun itu cara yang pertama. Cara yang keduanya adalah menciptakan pengalaman langsung. Ini coba nanti kita pikirkan ya. Kalau untuk kasus di Cikarang, pengalaman langsungnya apa? Tetapi untuk mudah dipahami oleh semua peserta pendengar Sonora yang termasuk tidak pernah bekerja di pabrik, ini diberikan satu contoh. Ini saya belajar dari seorang pakar kesehatan yang namanya Dr. Don Berwick. Nah, suatu hari dia itu diundang untuk memberikan ceramah di Harvard University. Dan siapa sih pesertanya? Nah, pesertanya adalah CEO, presiden direktur dari berbagai rumah sakit di seluruh Amerika. Ya, dan tentu saja ini kan orang-orang hebat. Dan Dr. Don Berwick memberikan ceramah yang bagus sekali seperti biasa yang dia lakukan. Ya, tetapi tiba-tiba dia merasa sebenarnya yang kusampaikan ini akan dibawa pulang dan dipraktekkan apa enggak sih ya? Itu dia berpikir sendiri ya. Karena dari pengalamannya biasanya orang ini kan direktur-direktur, mereka nanti habis ngopi-ngopi ya, habis ceramah ngopi-ngopi ketemu teman-temannya, kongko-kongko networking lalu pulang, lalu mereka memberikan laporan kepada teman-temannya. Udah beres. Ada perubahan? Nggak ada perubahan. Lalu dia terpikir, saya mau melakukan sesuatu. Dan ini yang dia lakukan. Karena pertemuan itu sekali sebulan, let's say selama 12 bulan, dia bilang nih sama para direktur ini, Bapak dan Ibu, sebelum Anda datang ke sini bulan depan, selama bulan ini Anda dapat tugas. Tugasnya adalah cari pasien yang cedera, orang yang terluka di rumah sakit, dan Anda periksa cederanya. Jangan mewakilkannya kepada orang lain. Jadi jangan suruh dokter-dokter baru. Anda kerjakan sendiri. Anda cari tahu apa yang terjadi, lalu kembali ke sini dan laporkan apa yang terjadi bulan depan. Nah, awalnya kan dokter baru cuman coba-coba nih. Ternyata hasilnya luar biasa. Jadi waktu bulan depan kembali, itu ada yang menceritakan pengalamannya, bahkan mencucurkan air mata dan mengambil kesimpulan, ternyata di rumah sakit saya banyak kesalahan yang terjadi dan saya berjanji akan melakukan perubahan yang nyata sejak bulan ini. Nah, itu apa? Itu adalah pengalaman langsung. Ya, nah rasanya kita tidak sempat menyampaikannya semua minggu ini. Ini PR Pak Eloy ya. Luar biasa. Sebetulnya minggu depan ini ada kemungkinan kita kedatangan tamu spesial. Ini seorang sahabat. Waktu dulu saya masih sekolah di Melbourne. Ini dan ada kisah nanti yang kita bisa sampaikan minggu depan. Baik, Pak Eloy, kesimpulan singkat saja. Kesimpulannya adalah, bisakah kita mengubah atau membantu seseorang berubah, melakukan hal-hal yang tadinya dia tidak suka, bahkan melakukan hal-hal yang tadinya dia benci, lalu sekarang dia lakukan dengan willingness, dengan kemauan yang tinggi? Bisa. Caranya bagaimana? Kita sudah bahas 2 diantaranya. Berikan pilihan, lalu berikan mereka untuk mencoba. Lalu yang ketiga nih, menceritakan kisah-kisah bermakna. Di sini para motivator dan trainer bekerja dan menjadi permainan. Ini tadi ada beberapa sahabat yang memberikan juga. Jadikan permainan, dan memang betul itu hasil penelitiannya membuktikan itu efektif. Semoga memberi pencerahan buat kita semua. Dan ada Pak Joni terakhir, ini cara sangat manjur agar kebersihan terjaga adalah meminta pabrik diaudit atau dikunjungi customer rutin setiap bulan. Luar biasa. Thank you Pak Joni. Persis Pak. Terima kasih untuk semua sahabat Sonora yang sudah bergabung. Ada bingkisan buku dari Pak Eloy untuk Ibu Asri di Cipete dan Pak Arif B di Jakarta. Dan semoga apa yang sudah sama-sama kita dengar pagi hari ini bisa bermanfaat besar buat kita semua. Akhirnya Anton dan Siska, saya Eloy, katakan yes I can. Keep the smile and happy selling.